ini pertemuan kita pembahasannya adalah konsep sebuah bonsai, mempelajari 5 gaya dasar bonsai. Tadi sudah disampaikan beberapa, mungkin kita simak dulu mungkin dari Bang Al, ada pengalaman atau ilmu baru mengenai sebuah konsep sebuah bonsai. Monggo. Wah, kopi diisi tarik mau dilemu. Langsung deh ngombe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dapur terkait dengan konsep sebuah bonsai, kayaknya saya sama-sama belajar nih. Karena kalau di bonsai saya ini memang lebih banyak di sistem perdagangannya. bukan apa itu, bukan di budidayanya, pembuatnya, seperti itu. Pengalaman saya itu memang di marketing, jual belinya, kolektor, dongkel dol. Pengalaman saya seperti itu. Yang didol itu, di situ ada yang didol, di situ saya ada. Jadi kalau disuruh menerangkan terkait dengan konsep bonsai, saya sama-sama belajar. Ya. Kalau memang pengalaman saya selama ini yang saya tekuni memang di jual belinya. Jadi kisaran 7 sampai 8 tahun yang lalu memang saya ini getol di dongkel dol. Dengan seiring waktu, dongkel dol menurut saya itu kurang greget untuk saat ini. Jadi lebih ke budidaya dol. Karena di budidaya dol itu banyak varian, banyak gaya yang bisa kita ciptakan. Kalau di dongkel dol itu kan kita ambilnya dari alam. Semakin hari semakin menipis, semakin hari gaya di alam itu semakin habis, kita kehabisan dongkel dol. Sekarang lebih banyak itu di budidaya dol. Mulai dari kecil, sedang, small, medium, large itu adanya di budidaya dol kita. Jadi saya dulu itu memang kalau jenengan tahu FB saya kan, FB-nya itu kan Serut. keluarga serut. Karena pada waktu 5 tahun 7 tahun yang lalu kita mendapatkan serut itu sangat mudah, sangat gampang. Karakter apapun bisa kita cari di alam. Tapi sekarang enggak, habis. Sekarang itu yang ada serut itu hanya tunggak-tunggak. Kalau kita sudah bicara serut, ketika kita jual tunggakan, mentok itu 50.000, 100.000, pangel. Kalau dulu saya itu cari uang 500 sampai 1 juta itu mudah, Pak. Dengan dongkel dol serut itu. Tiap minggu itu saya itu hampir kirim. Aceh, Medan, Sumatera itu wilayah saya dulu. 4 tahun, 7 tahun yang lalu wilayah saya. Jadi dengan waktu serut mudah didapat, dongkel itu dongkel tak kena, dodol tak kena. Harga serut untuk saat ini yang dongkelan itu saya kira mati suri menurut saya. Mati suri. Serut saya itu kalau dihitung ada kisaran 3 sampai 4 truk dulu itu di Probolinggo sana. Sekarang macet total. Tapi saya karena hobi, karena suka dengan semut, sampai saat ini pun saya openi. Ya, kalau dulu itu cari serut yang harga 5 juta itu gampang saya jualan dulu itu. Sampai momo ditawar 5 juta mo, mintanya sekian juta. Sekarang tak jual 4 juta di bawah 5 juta itu sulit. Karena juga seperti itu, kalah dengan apa itu budidaya dol. Makanya kalau saya sering-sering sowan ke teman-teman itu,
manfaatkan budidaya untuk saat ini. Semakin banyak budidaya, semakin banyak karakter yang kita bentuk, semakin banyak gaya yang kita inginkan, semakin mudah kita menjualnya. Itu aja berbagi pengalaman ilmunya terkait dengan tadi. Saya sama jenengan sama-sama belajar. Nah, terima kasih waktunya, Mas. Terima kasih Bang Al atas ilmunya, pengalamannya yang sangat menarik sekali. Bahwasanya dari tahun ke tahun memang bagi alam seperti yang saya katakan tadi semakin menipis. Makanya kita galakkan budidaya. Jadi untuk memenuhi 5 gaya dasar tadi, itu budidaya itu sangat penting sekali. Saya ulangi lagi nih, untuk 5 gaya dasar sebuah bonsai: 1 tegak atau formal, 2 tegak berliku atau informal, yang ketiga merebah, yang keempat menggantung atau gasket, yang kelima semi menggantung atau semi gasket. Jadi 5 gaya dasar ini yang menentukan nanti kita mau masuk aliran yang mana. Untuk aliran itu sesuai dengan orangnya, sesuai karakternya orang. Itu baru bicara kepada estetika sebuah karya bonsai. Jadi penilaiannya itu per orang terkadang berbeda. Tetapi bonsai yang bagus itu seperti apa? Orang melihat sudah menikmati dan sudah tahu ceritanya. Dalam arti tahu ceritanya, udah dikit dan dulu kalau ini kena longsor. Jadi benar-benar mendramatisir bahwasanya kejadian alam itu sudah diceritakan oleh sebuah karya lagi. Itu dari estetika sebuah bonsai. Mungkin itu pembahasan kita pada hari ini. Kita lanjut pada pembentukan wiring serut yang boleh. Umpamanya itu gabungan antara yang tegak lurus dengan yang gasket tadi, itu ada nilainya nggak di kanan? Maksudnya gabungan ini ya, separuh ini ya naik lurus, ya. Kemudian ada yang ke bawah. Nah, itu apa? Ada nilainya di rombak secara konsep. Itu secara konsep mungkin maksudnya di gasket, Mbak. Jadi gasket itu tetap kita ada mahkota dan ujung mahkota yang bawah tadi itu yang menentukan nanti konsepnya gasket. Kalau kita pohon formal begini, terus ini ada cabang satu yang sampai melebihi bibir pot, itu nggak jelas. Dalam arti nggak jelas itu 5 gaya dasar tadi yang dipakai yang mana, karena konsepnya ada 5 tadi: tegak lurus, tegak berliku, merebah, menggantung, semi menggantung. Kalau kita padukan tegak lurus dan merebah, sulit, Pak. Jadi nggak ada Dari mungkin ada di alam, tapi secara konsep logika kita tidak masuk. Dalam arti tidak masuk itu buat ini formal ya formal aja. Kok formal campur gasket? Kan untuk formal itu pohon yang ada di dataran. Untuk gasket itu pohon yang ada di tebing. Terus kalau kita dipikir lagi, ono nih tebing witi formal, kan nggak ada gitu. Jadi yang harus kita pahami 5 gaya dasar tadi. Mungkin ada untuk dimasukkan di aliran. Kalau formal mungkin di tepi sebuah pantai, arah anginnya yang kencang, jadi formal tertiup angin, itu ada. Kalau formal campur gasket, karena gasket itu bukan gaya, itu gaya dasar, pakemnya istilahnya. Jadi gasket itu sudah 5 kriteria tadi. Kalau tertiup angin, mencengkeram di batu, connecting rod, itu kita masuk di alirannya tadi. Mungkin ada tambahan Pak, masalah itu penilaiannya. Kalau tadi kita bicara ke pameran, ya. Kalau kita bicara ke pameran, kalau yang Bapak angan-angankan tadi, ketika bahan formal jenengan sambung bahan yang gasket, ya sesuai Mas Firman tadi, kita sarankan kita ambil anu aja, apa itu fokusnya saja. Kalau jenengan punya yang formal, kita optimalkan yang formal saja. Jangan sampai
main sambungan, karena nanti sambungannya itu nggak tepat kelihatan di sambungannya, itu pasti nilainya akan sangat mengurangi. Kalau nanti dapatnya di alam atau di budidaya, tegak nyambung connecting dengan gasket itu baik. Tapi kita main sambungan, eman nanti. Kalau di pameran eman, pasti nanti jatuhnya itu kalah kita. Kalau sudah ketemu barang yang formal ataupun barang yang gasket beneran, itu kalah kita. Jadi ya itu tadi, kita pahami aja, oh barangku ini tegak, dan nanti dioptimalkan di tegak. Barang kita gasket, kita optimalkan di gasket. Karena nanti main ke pameran itu banyak lagi nanti kriteria yang harus kita ikuti. Nah, menurut kita bagus, ternyata menurut 3 juri ataupun 4 juri itu ribet lagi nanti. Saran saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Break dulu ya.